Halo semuanya, senang banget rasanya kalian bisa bergabung di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang jujur aja sering bikin kita menghela nafas panjang atau bahkan stres duluan. Yap, kita bakal bahas tentang masalah. Tapi tunggu dulu, gimana kalau kita rombak total cara pandang kita soal masalah ini, khususnya pas kita lagi kerja bareng tim? Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita selami sama-sama dan temukan gimana caranya mengubah hambatan menjadi batu loncatan yang super efektif. Coba deh kalian ingat-ingat lagi. Pas dengar kata masalah, apa sih reaksi pertama yang muncul di kepala? Stres, frustrasi, atau bawaannya pengen kabur aja? Wajar banget kok. Kita kan udah dikondisikan dari dulu buat melihat hambatan itu murni sebagai sesuatu yang negatif. Kayak tembok tebal yang menghalangi jalan kita buat sukses. Tapi di pembahasan kali ini, saya mau menantang cara pikir yang seperti itu. Bayangkan deh, gimana kalau masalah yang lagi bikin tim kalian pusing sekarang ini sebenarnya adalah peluang emas yang lagi menyamar. Menarik kan? Nah, biar arah kita jelas, ini dia peta jalan kita hari ini. Pertama, kita mulai dengan pengantar pemecahan masalah. Kedua, kita cari tahu apa sih masalah itu sebenarnya. Ketiga, kita bahas keuntungan tersembunyi dari sebuah masalah. Keempat, kenapa kita butuh proses kelompok. Dan terakhir, komponen-komponen di dalam pemecahan masalah kelompok. Oke, mari kita mulai dengan fondasi dasarnya, yaitu pengantar ke dalam dunia pemecahan masalah secara kolaboratif. Pembahasan kita ini didasarkan pada materi esensial dari Community Toolbox. Materi ini memang dirancang khusus untuk membekali tim, komunitas, maupun organisasi agar bisa mencapai kesuksesan. Kata kunci yang paling menarik buat digarisbawahi di sini adalah proses. Dengar ya, pemecahan masalah itu bukan trik sulap atau sekedar kebetulan. Ini adalah sebuah proses yang terstruktur. Dan memahami proses inilah langkah pertama buat memberdayakan tim kalian. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Apa sih masalah itu sebenarnya? Mari kita bedah bareng-bareng. Tolong perhatikan baik-baik konsep ini ya, karena ini bakal mengubah cara kalian bekerja. Masalah sederhananya adalah perbedaan antara apa yang sedang terjadi saat ini dengan apa yang bisa atau seharusnya terjadi. Jadi, poin krusialnya adalah ada ketegangan alami antara realitas sekarang dengan hasil ideal yang kita harapkan. Nggak lebih, nggak kurang. Ini murni soal adanya celah atau kesenjangan. Ibaratnya, target penjualan tim kalian bulan ini segunung, tapi angka aslinya baru separuh jalan. Nah, kesenjangan di antara keduanya itulah masalahnya. Konsep dasar ini benar-benar jadi jangkar buat pergeseran perspektif kita hari ini. Kalau masalah itu cuma sebuah kesenjangan, berarti tugas kita bukan untuk panik kan? Tugas kita cuma satu, membangun jembatan untuk melewati kesenjangan itu. Pemikiran ini mengubah masalah dari yang tadinya ancaman menakutkan, jadi semacam proyek konstruksi yang masuk akal dan logis. Bikin kita merasa jauh lebih punya kendali, bukan? Lanjut ke bagian ketiga, dan ini bagian yang cukup mencerahkan. Keuntungan tersembunyi sebuah masalah. Karena tadi kita udah sepakat kalau masalah itu sekedar kesenjangan, fakta ini pasti bakal terdengar seperti pencerahan buat kalian. Dengarkan ini, sebagian besar masalah itu ternyata bisa dipecahkan, atau minimal bisa banget diperbaiki. Nggak cuma itu, masalah malah ngasih kita kesempatan untuk menciptakan hal-hal baik, berinovasi, dan membawa dampak positif. Dan jujur aja nih, masalah itu adalah tantangan yang bikin hidup kita jadi dinamis, menarik, dan kadang seru banget. Coba bayangkan betapa membosankannya pekerjaan kalian kalau tiap hari mulus-mulus aja tanpa ada teka-teki yang harus dipecahkan. Pasti hampa banget kan? Dan ini mengilustrasikan dengan sangat brilian poin-poin yang baru aja kita bahas, langsung dari materi sumber kita. Memingkai ulang masalah menjadi 3 keuntungan ini dijamin bakal langsung menurunkan tensi di ruang rapat kalian. Ketika tim menghadapi tantangan dan mereka sadar, hey, ini kan kesempatan kita untuk bikin sesuatu yang keren, percaya deh, energi kolaborasi kalian bakal langsung meroket. Sekarang, coba refleksikan dinamika tim kalian masing-masing saat kita masuk ke bagian keempat, mengapa butuh proses kelompok. Mungkin ada dari kalian yang mikir, saya bisa kok menjembatani kesenjangan ini sendirian. Bisa jadi, tapi coba perhatikan metrik kesuksesan ini. Mengatasi kesenjangan antara realita dan ekspektasi itu jauh lebih kuat kalau dikerjakan bareng-bareng. Proses kelompok ini nggak cuma meningkatkan kapasitas intelektual karena ada banyak kepala yang berpikir, tapi ironisnya, ini justru meningkatkan efisiensi jangka panjang. Plus, partisipasi anggota tim otomatis naik. Mereka jadi merasa punya andil yang ujung-ujungnya bikin kepuasan kerja jadi jauh lebih tinggi. Seperti yang terlihat jelas dari sumber aslinya ini, proses kelompok itu bukan sekedar acara kumpul-kumpul buat ningkatin moral tim.
Sama sekali bukan. Ini adalah langkah taktis yang terbukti secara terukur mampu meningkatkan efisiensi dan kemampuan tim secara keseluruhan. Ini investasi cerdas yang bakal membuahkan solusi yang jauh lebih solid. Oke, kita sampai di bagian kelima, komponen pemecahan masalah kelompok. Ini dia, cetak biru untuk eksekusinya. Mari kita lanjut dan lihat bagaimana ini menyusun sebuah kerangka kerja yang solid dari awal sampai akhir. Biar sukses, pertama, kalian butuh rapat yang efektif. Ingat ya, efektif, bukan rapat panjang yang cuma buang waktu. Kedua, butuh keterampilan fasilitasi biar diskusi tetap fokus. Ketiga, keterampilan mencatat atau mendokumentasikan, supaya ide brilian nggak menguap begitu aja. Keempat, baru deh kita mendefinisikan dan menganalisis masalah secara mendalam. Kelima, kita pilih solusi paling juara dari opsi yang ada. Dan keenam, ini yang terpenting, menerapkan solusi itu ke praktek nyata. Jangan lupa, struktur 6 langkah ini diambil langsung dari materi sumber kita. Dan ini adalah rencana induk kalian. Kalau suatu saat kalian merasa tim lagi mandek, coba cek lagi ke 6 daftar ini. Apakah rapatnya kurang efektif? Apa fasilitatornya butuh dukungan ekstra? Atau mungkin kalian hebat di analisis tapi gagal pas eksekusi? Menguasai ke-6 komponen ini benar-benar jadi kunci untuk membawa kemampuan problem solving tim kalian ke level yang jauh lebih hebat. Gak terasa kita sudah melewati perjalanan yang luar biasa hari ini. Mulai dari membongkar rasa takut terhadap masalah, sampai akhirnya punya 6 langkah taktis buat menaklukkannya bersama tim. Jadi saat kalian menutup sesi ini dan kembali beraktivitas, saya mau meninggalkan kalian dengan satu pertanyaan sederhana tapi mendalam. Perbedaan antara apa yang ada saat ini dengan apa yang seharusnya ada, manakah yang akan kalian atasi bersama tim hari ini? Kesenjangan itu sedang menunggu untuk kalian jembatani. Selamat berkolaborasi, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.